I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Maverick Vinales, pembalap Aprilia Racing, menjadi korban terbaru dari penalti tekanan ban di MotoGP Qatar 2025. Setelah selebrasi podium yang emosional dan menerima trofi, mimpinya pupus karena regulasi kontroversial ini. Sebuah ironi pahit, bukan? Vinales yang tampil menggila sepanjang balapan harus rela posisinya melorot, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah regulasi ini justru membunuh esensi kejutan dalam balapan? Kasus Vinales menambah daftar panjang pembalap top yang merasakan dampak pahit penalti ini. Kita ingat Valencia 2023, Jerez 2024, dan kini Qatar 2025. Regulasi yang diterapkan sejak pertengahan 2023 ini mengharuskan tim untuk memprediksi tekanan ban yang tepat sebelum balapan. Namun, bagaimana jika cuaca berubah drastis, atau seorang pembalap tampil di luar ekspektasi, seperti yang terjadi pada Vinales? Apakah tim harus memiliki bola kristal untuk meramalkan masa depan? Menurut pengamat MotoGP dari Crash.net, PT McLaren, tim Tech3 KTM mungkin tidak pernah membayangkan Vinales akan memimpin balapan. Tekanan ban yang diatur untuk berada di tengah rombongan, menjadi bumerang ketika Vinales melesat sendirian di depan. 5 lap di udara bersih, tanpa tekanan dari pembalap lain, meningkatkan tekanan ban di luar batas yang diizinkan. Sebuah mimpi buruk, di mana performa gemilang justru berujung pada hukuman. Sejauh mana Vinales melanggar aturan tersebut? Kita tidak tahu pasti, karena datanya tidak dipublikasikan. Namun, muncul pertanyaan, apakah Vinales menerima peringatan di dashboard motornya, seperti yang pernah dialami Marc Marquez? Apakah ia terlalu fokus mengejar kemenangan hingga mengabaikan informasi tersebut? Yang jelas, penalti 16 detik yang diterimanya sangat tidak proporsional, membuatnya terlempar ke posisi 14. Franco Morbidelli, sang penerima durian runtuh, naik ke podium ketiga tanpa merasakan euforia selebrasi. Mekanik Tech3 dan tim Vinales merayakan podium yang terasa hambar, karena bayang-bayang penalti. Sebuah ironi yang merusak momen sakral dalam dunia balap. Jordan Morellan, pembawa acara podcast MotoGP, menyuarakan kekecewaannya terhadap situasi ini. Louis Duncan, jurnalis senior Crash.net, berpendapat bahwa regulasi ini mematikan harapan akan hasil-hasil kejutan. Tim tidak bisa mempersiapkan diri untuk kemungkinan memimpin balapan. Lebih lanjut, Duncan menyalahkan Michelin karena gagal mengembangkan ban depan yang lebih baik, terutama dengan meningkatnya tekanan aerodinamika pada motor MotoGP modern. Ban baru yang diuji di Misano tahun lalu, bahkan batal digunakan karena kurangnya waktu pengujian. McLaren mengkritik penalti pasca balapan sebagai skenario terburuk. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada sistem peringatan atau penalti di tengah balapan, memanfaatkan data real-time yang tersedia. Dengan demikian, pembalap bisa menyesuaikan diri dan menghindari penalti besar. McLaren juga menyarankan sistem penalti bertingkat, sesuai dengan tingkat pelanggaran tekanan ban. Hukuman 16 detik yang flat dinilai tidak proporsional. Duncan mengusulkan alternatif, seperti memberikan penalti long lap untuk balapan berikutnya, seperti yang biasa diberikan untuk pelanggaran di trek. Ia mencontohkan kasus Fabio Quartararo di Jerez tahun lalu, di mana penalti tekanan ban hanya membuatnya turun 2 posisi karena jarak antar pembalap yang renggang. McLaren menutup diskusi dengan membayangkan, jika Johann Zarco hanya 0,173 detik di belakang Morbidelli, ialah yang akan naik podium, sebuah skenario yang tidak akan pernah kita lihat.